أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kelas 5 sekolah dasar, kita belajar pelajaran yang ketujuh. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar pada sub pelajaran yang ketiga, Rasul Ulul Azmi. Anak-anakku yang solih dan solihah, Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul artinya ulu atau uli, artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi berarti apa? Artinya Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Ia teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 25 Nabi dan Rasul yang ada kisahnya di Al-Quran, ada 5 Rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi siapa saja anak-anak? Ada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal anak-anak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita singkat, bisa kita singkat dengan NIMIM. N-I-M-I-M, NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya anak-anak? Yang pertama Nabi Nuh. Ini kisah singkat saja ya. Kalau kalian akan mencari kisah yang sangat luas, nanti kalian cari sendiri tentang kisahnya Nabi Nuh ini. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. 950 tahun, bayangkan. Sangat lama sekali. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Siapa anak-anak? Kan'an. Bahkan umat yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh hanya 80 orang saja selama 950 tahun. Anaknya tidak mau, dan juga istrinya Nabi Nuh pun juga tidak mau menyembah kepada Allah. Nyembahnya pada siapa? Menyembah pada berhala, patung. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang besar.
Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut. Mereka adalah para pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Merekalah umat-umat yang selamat. Bagaimana anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh? Mereka tidak selamat karena mereka tidak mau ikut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan naik ke atas kapal. Kalian bisa mencari ceritanya itu. Kemudian yang kedua, kisah singkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesabarannya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anaknya Azar, tukang membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, tidak menyembah Allah dan kufur, tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Api yang membara menjadi dingin sehingga tidak membakar tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ulul azmi yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sejak bayi terpisah dari orang tuanya karena kekejaman Raja Fir'aun. Ia dihanyutkan di sungai Nil untuk diselamatkan dari pembunuhan. Raja Fir'aun takut kekuasaannya direbut oleh Bani Israel, kaum Israel. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam diasuh oleh Raja Fir'aun. Tetapi ia tidak mengikuti ajaran Fir'aun. Ia berdakwah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu Bani Israel, selalu ditindas oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pernah dikejar tentara Raja Fir'aun untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Itulah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ulul azmi yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai ayah. Ia lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Begitu juga ketika ia menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 12 orang yang mengikutinya. Dari 12 orang itu pun ada seorang yang mengkhianatinya. Ketika dikejar pasukan kerajaan karena dianggap menyebarkan ajaran sesat, Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Tetapi tempat persembunyiannya ditunjukkan oleh orang yang berkhianat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kejahatan berlangsung lama. Nabi Isa alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke atas langit. Sementara yang disalib, yang dihukum adalah orang yang berkhianat tersebut. Yudas al-Askaryuti namanya. Orang itu kemudian disalib. Kenapa kok disalib? Karena wajahnya kemudian dirubah oleh Allah, dimiripkan dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam, sehingga dikiranya itu Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Kemudian yang kelima, ulul azmi yang kelima, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah anak-anakku ulul azmi, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabarannya Nabi Muhammad? Dakwah Nabi Muhammad mendapat tantangan yang luar biasa berat dari kaum Quraisy, kafir Quraisy zaman dulu.
Bahkan keluarganya pun ada yang menentangnya, seperti pamannya yang bernama Abu Lahab. Pamannya tuh banyak sekali yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW karena menyebarkan ajaran Allah. Bahkan ada yang akan memberikan hadiah bila berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi upaya pembunuhan itu selalu gagal karena Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam akhirnya berhijrah pindah ke Madinah. Beliau membangun masyarakat, membangun peradaban dan mengembangkan agama Islam di Madinah. Dan sampai sekarang kita bisa beragama Islam karena jasanya Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk menyembah Allah dari Madinah sampai kita ke sini ke Indonesia. Itulah beberapa hal tentang kisah-kisah dan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Siapa, coba kita ulangi lagi. Kita singkat NIMIM. N-I-M-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk belajar tentang Ulul Azmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.